Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Ihsan. Nah, gimana kabar anak-anakku selama di rumah aja? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Nah, silahkan anak-anakku semuanya siapkan alat tulis kalian untuk catat pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Let's go. Kita lanjut ke pembahasan bunyi. Nah, bunyi memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung dengan frekuensinya. Frekuensi merupakan jumlah getaran bunyi dalam 1 detik. Satuan frekuensi sendiri yaitu Hertz atau disingkat Hz. Jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya rendah, kurang dari 20 Hz. Dan bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan juga kuda. Nah, jenis bunyi yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan frekuensi bunyi sedang antara 20 hingga 20.000 Hz. Contohnya yaitu kita, manusia. Bunyi yang terakhir yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu frekuensinya tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Nah, bagaimana sih suara-suara tersebut bisa masuk ke dalam telinga kita? Sebelum masuk ke pembahasan ini, mari kita masuk ke materi bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga yaitu terdiri dari 3. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga telinga bagian-bagian ini. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas telinga bagian luar. Ada apa aja sih telinga bagian luar ini? Nah, telinga bagian luar yang pertama ada daun telinga. Daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Bagian yang kedua yaitu liang dengar atau lubang telinga yang berfungsi untuk meneruskan getaran yang ditangkap daun telinga ke gendang telinga. Kita akan masuk ke bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah itu terdiri dari gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran dan meneruskannya ke tulang pendengaran atau tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian bagian yang ketiga ada saluran eustachius. Saluran eustachius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara telinga luar dan telinga tengah. Bagian yang terakhir, bagian telinga yang terakhir yaitu bagian dalam. Bagian dalam itu terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Bagian yang kedua yaitu rumah siput. Rumah siput berfungsi untuk meneruskan getaran ke saraf pendengaran dan juga meneruskannya ke otak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara kerja telinga. Silahkan anak-anak perhatikan video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah.
Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, berikutnya kita akan langsung ke kelainan pada telinga atau gangguan apa aja sih yang ada pada telinga. Gangguan yang pertama yaitu kelainan pada telinga, yaitu yang pertama ada tuli. Tuli merupakan ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi ataupun suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, kemudian tersumbatnya telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Kemudian kelainan pada telinga yang kedua yaitu congek. Congek ini merupakan penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, gimana sih agar telinga kita menjadi sehat? Nah, berikut ada cara tips memelihara kesehatan telinga. Membersihkan telinganya yaitu dengan menggunakan benda-benda lunak seperti kapas pembersih. Nah, anak-anakku semuanya jangan sekali-sekali membersihkan telinga dengan benda yang keras maupun yang tajam, karena benda-benda tersebut dapat merobek gendang telinga. Nah, itu tadi sekilas pembelajaran hari ini tentang bunyi. Gimana anak-anak semuanya? Kalian sudah paham belum? Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa absen dulu di kolom komentar bawah ya. Nah, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian video pembelajaran dari Pak Ihsan hari ini. Mohon maaf apabila salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya.